Oke guys, kembali lagi bersama saya. Eh, Sekarang tanggal berapa nih? 19 Agustus ya, jam setengah 8 ya, jam 7 lewat lah ya. Ya, hari ini hari terakhir ya buka bursa di pekan ini ya. Jadi ya udahlah kita sejenak untuk rehat, nggak usah mikirin saham terus ya. Yang namanya investor itu ya udah masukin duit tinggal tidur kayak gitu ya, nggak usah dilihat-lihat kayak gitu selama kalian masukinnya itu di emiten yang fundamentalnya bagus ya, kecuali kalau kalian main teknikal atau tradingan misalnya ya. Kalau itu ya kalian harus pantau-pantau sahamnya, kemudian harus punya waktu luang lebih kayak gitu. Jujur guys, kalau sekarang saya belum bisa trading bukan karena saya nggak tertarik atau mungkin ya pokoknya nggak tertarik lah, tapi karena memang saya punya pekerjaan ya, pekerjaan pasti gitu loh ya, pekerjaan pasti, jadi nggak selalu saya pantau sahamnya gitu loh, cuman beberapa saat aja saya pantau, atau mungkin kalau saat saya itu mau masukin lagi atau punya modal lagi, nah baru saya pantau sahamnya ya, kayak gitu. Sebelumnya sih udah saya analisa dulu. Nah hari ini kita akan bahas eh, back to koala ya guys ya, karena ini beberapa yang hijau termasuk ITMG juga ya. ITMG ya, saya koala lover sebetulnya ya. eh Ya, ini ADMR, Adaro Mineral Indonesia, ini kayaknya satu grup juga sama Adro ya, sama Adro ya. Nanti kita lihat ikhtisar sahamnya. Oke, langsung masuk aja. ADMR, Adaro Mineral Indonesia. Nah ini merupakan saham pertambangan batubara ya. Kemudian perusahaan ini merupakan, nah ini, perusahaan di bawah naungan Adaro Energi Tbk. Artinya ADMR ini atau Adaro Mineral ini merupakan anak usaha dari Adro. Kayak gitu, anak usaha dari Adro ya. Oke, kemudian didirikan tahun 2007. Kemudian sektornya ini pertambangan yang udah jelas. Kemudian mulai IPO-nya di tahun, nah ini barusan nih ternyata di tahun ini, di bulan Januari. Jumlah saham beredarnya 40 miliar lembar, kapitalisasinya lumayan gede juga nih, 71 triliun. Kemudian pemegang sahamnya, nah ini, pemegang saham di atas rata-ratanya ya, di atas 50% itu ada Adro Energi ya, atau Adaro Energi Indonesia. Kemudian untuk publik 16%. Ya ini kalau saya melihat seperti ini enggak liquid ya guys ya. Jadi di publik itu jumlah saham yang beredar itu cuma 16%. Artinya transaksi jual belinya itu kecil gitu loh ya, dalam sehari kayak itu, atau di pas perdagangan bursa kayak gitu ya. Kemudian Dewan Komisaris Garibaldi Thohir ini ya, ini juga orang yang berkompeten ya Garibaldi ini. Kemudian ya ini kalian lihat sendiri ya. Oke, secara ikhtisar sih ya ini merupakan suatu emiten atau perusahaan yang bergerak di bidang batubara, kemudian merupakan anak usaha dari Adaro Energi atau Adro ya. Oke, itu ini produk atau jasanya pertambangan batubara yang gede. Jasa lain-lain ini apa nih? Ya ini kurang tahu ya, ini jasa lainnya apa. Yang jelas dia income-nya itu kebanyakan dari pertambangan batubara. 99%. Ini gede banget. Hampir 100% sih. Hampir seluruhnya ya berarti ya. Kemudian untuk distribusinya ini pihak berelasi, artinya pihak yang punya perjanjian kontrak nih dengan ADMR. Seperti itu. Kemudian wah nilainya gede banget nih, 1,5 triliun. Dan pihak ketiga ini ya, pihak ketiga ini mungkin perorangan juga bisa ya, atau pengusaha-pengusaha begitu. Oke, langsung aja kita lihat. Ini pergerakan harga sahamnya cenderung ini downtrend nih, kemudian sideways. Lama banget. Ya, kita langsung aja ya. Analisa laporan keuangan dan laporan teknik, analisa teknikalnya. Ya, jadi saya cukup dua aja sih guys ya. Saya cukup analisa dua aja itu sudah cukup bagi saya gitu.
ya. Nggak usah ribet-ribet ya. Di saham itu semuanya nggak, yang masuk di bursa saham itu nggak harus orang pintar teknikal, orang pintar fundamental ya. Asalkan kalian, oh ya ini prospeknya bagus sih buat ke depan, ya nggak apa-apa, masuk aja gitu ya. Malah justru kalau kebanyakan analisa itu pusing sendiri gitu loh ya. Pak LKH atau Lo Keng Hong pun saya nggak yakin bisa teknikal kayak gitu. Saya nggak yakin itu ya. Pak LKH itu cuman melihat ini prospeknya bagaimana, kemudian manajemennya bagaimana, kemudian laporan keuangannya bagaimana, dividennya berapa kayak gitu. Ya udah, kalau fundamentalnya oke ya udah masuk aja. Jadi Pak LKH itu uh, orang fundamental. Dan satu lagi, Pak LKH itu membeli saham itu di harga yang dia menurut dia itu murah gitu loh, di bawah satu kalau nggak salah PBV-nya. Nah dia suka saham-saham begitu, makanya dia masuk BMTR ya. Kemudian kemana ada yang baru lagi tuh, dia masuk apa ya, DILD ya kalau nggak salah ya, DILD ya, DILD ya. Nah itu juga dia baru masuk lagi, yaitu PBV-nya di bawah satu semua kayak gitu. Dan ya dia yakin nanti bakal di atas satu, baru ketika di atas satu itu dia jual ya. Pak LKH modelnya begitu. Jadi nggak usah ribet-ribet sih ya analisa saham itu, simpel aja. Kalau saya beneran jujur, fundamentalnya oke, kemudian saya putuskan untuk masuk di harga berapa, saya lihat teknikal seperti itu, support resistnya di mana. Itu sih kalau saya, simple udah. Sejauh ini pun juga saya masih floating profit loh ya, cuman mengandalkan dua analisa ini aja. Saya baru masuk lagi di Antam ya, dan juga di Tins hari ini kayak gitu. Di Tins saya profit, langsung profit tadi, cuman masih nyicil-nyicil ya. Jadi saya kalau entry di suatu saham itu nggak semua, karena modal saya pun juga terbatas. Jadi saya nyicil kayak gitu, nyicil kalau ada uang dingin nganggur nyicil kayak gitu. Saya lihat saham yang bagus cicil kayak gitu ya. Kalau nanti besok punya uang lagi, uang dingin lagi, masuk lagi ya, selama itu di harga murahnya ya. Itu jadi cukup dua aja masih floating profit malah ya. Tuh kemudian ya kita lihat langsung di ini aja ya. Ini ada MR ya. Secara sekilas sih oke. Ini rugi ya deh kuartal 4 2018. Oh ya, ini karena saham baru ya, baru IPO di tahun ini, laporan keuangannya belum lengkap nih. Ini masih jarang-jarang nih. Q4 2018, Q4 2019. Ya oke. Kuartal satunya 130 miliar. Kuartal 4 nih naik gede nih, 2,2 triliun. Nah, ini edan banget sih ini ya. 2,2 triliun. Kemudian untuk kuartal 1 2022 ini turun dikit. Ya, turun banyak deh ya, 1 triliunan malah ini. Oke. Ini dari segi ekuitas sih saya ya, ini saya menyimpulkan bahwa ini naik turun juga grafiknya ya. Dia naik di sini di kuartal 4 nih. Kayak gitu. Oke, kalian bisa lihat sendiri, bisa cek sendiri begitu untuk laporan keuangan di bagian ekuitas. Kenapa saya mementingkan ekuitas dulu baru laba? Ya karena memang gini, kalau laba itu ya, yang tercatat di laba itu ya, laba kotor ya, itu bisa aja dari jual asetnya juga loh. Itu bisa dimasukin di situ. Tapi kalau ekuitas benar-benar dia produksi apa, itu yang dijual. Nah, keuntungannya itu dimasukin di ekuitas. Kayak gitu. Jadi otomatis kalau ekuitasnya itu meningkat ya, harusnya itu labanya naik ya. Kecuali kalau ekuitasnya meningkat tapi labanya turun, nah itu aneh laporan keuangannya. Ya, itu aneh. Nah, lebih aneh lagi kalau labanya naik tapi ekuitasnya turun. Ya. Nah, itu bisa jadi pendapatannya dari jualan itu turun ya, tapi dia jual aset. Nah, itu bahaya banget kan kalau emiten jual aset kayak gitu. Ya, jadi saya nggak bilang dua-duanya ini yang laba ini jelek ya, tapi kedua-duanya ini penting. Tapi yang apa namanya, yang paling pertama sendiri yang saya lihat adalah ekuitasnya, baru labanya, seperti itu. Oke, ini kalau dari ekuitasnya sih naik turun ya, naik turun. Kemudian dari IPS-nya ya 29, ini 57, ini karena naik gede.
Oke, ini dia nggak ada data ya. Ini negatif, 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 minus semua nih ya, 3 kuartal ini karena dia juga minus ekuitasnya. Oke, dari IPS sebetulnya ya ini penurunan ya, malah justru yang ini dari sini negatif ke positif ya naik sih. Cuman IPS-nya itu kecil banget ya, mengakibatkan per di sini itu jadi gede 78 kali. Dan ya, 78 kali ya. Ya idealnya menurut IDX loh ya. Menurut data IDX, saham itu ya rata-rata itu mahal itu di 25 sampai 30 ya. 30 aja ya itu udah kemahalan banget kalau menurut saya gitu. Idealnya itu ya per itu di bawah 10 lah ya. Di bawah 10. Tapi kalau udah 78 gini ya harga sahamnya ya. Harga saham berdasarkan IPS yang sekarang itu udah kemahalan. Bagaimana ini pernya bisa turun ya? Ini IPS-nya harus naik lagi. Ya IPS-nya harus naik. Atau kesimpulan yang kedua, ini harga sahamnya bukan di sini. Ya. Harga sahamnya bukan di sini, tapi lebih turun lagi dari ini. Ini kan 1760 nih, ya kan? Nah, ini IPS-nya 29. Ya, gitu. Berarti ini dibagi 29 seperti itu loh, ya. Oke, itu sih. Jadi IPS-nya ini ya nggak naik juga ya, ini turun tapi ya kecil banget gitu loh, mengakibatkan pernya ini juga gede. Kemudian ROE 29. Nah ini bagus ya ROE-nya ya, dikali ini kan kuartal 1 berarti kali 3 aja berapa tuh, sekitar 70 ya, 70-an ke atas ya, 70%. Bagus banget nih ya IPS quarternya ini, yang karena dia merupakan anak perusahaan dari Adro mungkin ya. Adro itu kan bagus, saham bagus ya, jadi ya dia juga ikut karena manajemennya sama begitu ya, otomatis uh, apa namanya ya, manajemennya bagus, kemudian kualitasnya juga bagus kayak gitu ya. Kalau dari rasionya ya, rasio-rasionya ini ya, ini sebetulnya belum banyak data, tapi berdasarkan data yang sekarang aja ya, IPS-nya itu kecil, kecil banget loh jika dibandingkan dengan harga saham yang udah 1760-an kayak gitu. Untuk pernya kemahalan, untuk harga yang segini itu udah kemahalan menurut saya kayak gitu. Jadi intinya dari segi fundamental itu harga sahamnya bukan di sini tapi lebih turun lagi, itu dari fundamental ya, dari fundamental. Kalau trader-trader, kalau mungkin penganut ideologi analisa teknikal ya dia nggak mementingkan ini sih ya. Tapi kalau misalnya kalian itu penganut fundamentalis ya, fundamental ya, itu kita lihat laporan keuangan yang begini itu udah ogah kayak gitu ya. Oke, itu sih dari segi fundamentalnya ya, ini nggak nggak recommended sih ya, nggak recommended ya. Kita lihat dari key statnya aja deh. Oke, per anualisnya 15 ya, ini masih kalau segini ya disetahunkan itu masih murah sih. Disetahunkan loh ya, disetahunkan. Tapi kita lihat nanti di kuartal 2-nya nih. Kalau labanya naik lagi sih pernya bisa turun ya. Kita belum tahu nih kapan kuartal 2-nya. Kemungkinan itu sama kayak keluarnya Adro. Ya karena ini anak perusahaannya kayak gitu. Ya kemungkinan sama. Ya kalian, bagi kalian yang masih hold ini ya saya juga nggak menyalahkan dan nggak minta kalian untuk cut loss kayak gitu loh, untuk segera tarik dari sini ya. Tapi kalau saya bagi saya yang belum masuk begitu, saya nggak mau masuk sih ya di saham yang begini begitu. Tapi kalau kalian mau hold kemudian jangka panjang dan percaya ini nanti bakal bertumbuh ya, sok mangga gitu loh. Saya tidak bisa menyalahkan keyakinan Anda ya. Saya punya keyakinan sendiri, Anda pun juga punya keyakinan sendiri begitu. Nah sekarang dari pembagian dividen ya, ya ini tidak seperti kakaknya ya, atau emaknya bapaknya di Adro begitu. Kalau Adro kan bagi dividen, ini mungkin karena baru IPO juga ya, mungkin dia belum bagi dividen nih ya. Mungkin bagi kalian ya, para holder dari ADMR ini ya punya keyakinan sama seperti orang tuanya Adro, dia membagikan dividen entah kapan ya, nggak apa-apa ya.
Tapi saya bicara berdasarkan fakta aja di sini gitu loh. Yang sudah atau track recordnya dari ADMR ini, baru saya bisa putuskan ini layak nggak saya entry di sini kayak gitu ya. Karena uang saya pun juga terbatas, saya nggak mau juga yang nggak pasti gitu loh ya, yang pasti-pasti aja, yang track recordnya atau rekam jejaknya itu udah ada gitu loh kayak gitu. Kalau saya modal investnya gitu itu. Kemudian oke, itu dari segi fundamental ya guys ya. Jadi dari segi fundamental, karena sedikit datanya ya, saya menganalisa dari data-data yang sekarang ya, ini nggak worth it sih sebenarnya kayak gitu. Oke, kita lihat dari segi teknikal. Ya kemungkinan kuartal 2 nya ya bulan September juga, sama kayak Adro. Ya kalau dari segi teknikal sih lumayan menarik ya ini. Ini EMA crossnya udah terbentuk nih. Ini bagus banget sih kalau dari segi teknikal ya guys. Ini kemungkinan dia membentuk head and shoulder nih. Ini shoulder 2 nih juga udah terbentuk nih ya. Dengan EMA crossing di sini, ini bagus sih kalau dari segi teknikal ya. Saya menggambarkan support 1 di sini ya. Kemudian yang kedua supportnya ya, dia jangan sampai turun di area ya, saya coba gambarkan lagi horizontal line ya, jangan sampai turun di area sini lah ya, sini sini. Nah ini ya, nah jangan sampai turun di area 1600-an ya, masih aman sih kalau menurut saya ya, atau mungkin di sini yang terdekatnya di sini ya, di sini ya yang terdekatnya ya, di area 1700-an lah ya, jangan sampai turun di 1700-an seperti itu ya. Target price-nya sekarang di mana? Target price-nya ya kita coba hitung dari kepalanya. Ini kan kepalanya nih. Nah, dia pernah menyentuh di sini. Kemudian ini kita tarik ya. Kalau dia bisa mantul besok, berarti Senin ya guys. Nah, di area sini 2000-an dan dia masih ada gap di sini. Oke, kita gambarkan gapnya. Target price kebalik ya guys. Nah, sini saya gambarkan hijau. Oke, bisa sih ke 2100 kalau dari segi teknikal ya. Tapi kalau dari segi fundamental sih nggak menarik, kurang menarik. Tapi kalau dari segi teknikal menarik. Ini ada akumulasi sedikit ya, kita lihat coba bagian ini bandermologi ya, small akumulasi, kemudian AK BK RX masuk nih ya, kemungkinan sih Senin bakal naik kayak gitu. Juga EMA crossingnya juga udah terbentuk ya. Oke, gitu aja sih guys dari saya. Jadi kesimpulannya adalah kalau dari segi fundamental itu kurang menarik ya. Kalau kalian investasi di sini sih kurang cocok. Tapi kalau kalian investasi ya, itu lebih baik sih di orang tuanya atau di Adro. Nah itu bagus untuk investasi ya, investasi jangka panjang ya, long term. Kalau long term itu biasanya dilihat dari analisa fundamentalnya. Nah fundamental yang oke ya daripada ADMR ini adalah si Adro-nya kayak gitu. Tapi kalau kalian trader begitu ya, ADMR ini menarik sih ya. ADMR ini juga menarik ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih dari saya ya. Maaf ya guys, saya belum bisa membahas analisa saham-saham requestan kalian ya, karena saya pun juga nggak selalu punya waktu begitu. Ini saya jam segini doang nih, malam sampai malam nanti ya. Kemudian besok ya ada aktivitas lagi kayak gitu. Tapi saya usahakan untuk membahas semuanya kayak gitu. Ini pun juga ADMR ini pun juga berdasarkan requestan sebelumnya seperti itu. Oke, jadi analisa ini gratis. Saya share untuk siapa aja lah yang mau nonton kayak gitu ya. Karena eman-eman kalau saya simpan sendiri begitu. Siapa tahu juga kalian juga bisa jadi belajar, kemudian bisa analisa sendiri, malah lebih pintar dari saya pun juga
itu lebih bagus ya. Pada akhirnya juga kita bisa cuan bareng membantu ekonomi Indonesia kayak gitu loh. Oke, itu aja ya. Happy weekend semuanya, happy cuan, sampai jumpa di lain waktu. See you semua.